Shalom, para pemirsa di seluruh tanah air. Kami sangat berbahagia sekali pada hari ini kita bisa kembali bertemu dengan acara kita yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber kita yang akan memberikan pelajaran ini. Yang pertama sebelah kiri saya yaitu Bapak Adri Kaunang dari Ketua Jemaat Warakas, dan sebelah kiri saya satu lagi Bapak Alvin Lumban Raja dan Ketua Jemaat dari Kramat Pulau. Ya, hari ini kita akan pelajari pendalaman Alkitab seperti tadi narasumber yang sudah saya perkenalkan, dan pelajaran yang sangat indah ya yang berjudul Biarlah Gereja Mengetahuinya. Tentu saya akan bertanya kepada narasumber kami di sini, yaitu Pak Alvin. Pak Alvin, di sini ada kata mengatakan biarlah gereja mengetahuinya. Kalau ada kata ini berarti ada suatu aktivitas, ada suatu kegiatan di sana. Kira-kira kegiatan apa yang perlu kita beritakan pada saat ini, Pak? Terima kasih, Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu misi gereja itu adalah sebenarnya menyebarkan penginjilan, Ya. membawa firman Tuhan kepada orang lain agar supaya mereka itu ada orang-orang yang dituntun kepada Yesus. Misi gereja tentunya beragam-ragam. Bisa saja bahwa tugas gereja itu di dalam pendidikan rumah tangga, bakti wanita Advent, pelayanan masyarakat, termasuk juga mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, sosial yang lain, Ya. seperti kegiatan-kegiatan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, yaitu Departemen Dorcas. Nah, semua ini tentunya diarahkan adalah untuk membawa semua orang mengenal Yesus Kristus melalui pelayanan kita. Itu adalah misi gereja. Tentu kegiatan-kegiatan seperti yang Bapak katakan dari tiap departemen-departemen ini ada. Nah, kalau menurut Bapak Adri, kira-kira kegiatannya meliputi apa saja, Pak, di sana? Apa yang dilakukan? Dan setelah dilakukan, kira-kira ada nggak pelaporan yang harus diberikan pada? Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Yuni. Tentunya ada satu pemaparan, statement yang positif yang bisa kita uraikan, tapi sebelumnya saya akan membacakan satu poin yang positif dan luar biasa. Dikatakan jika Anda tidak melakukan sesuatu, keadaan tidak berubah menjadi lebih baik. Masalah reporting atau pelaporan yang dipelajari secara internal ada dua hal yang berhubungan. Yang pertama adalah orang yang melakukan itu dan hasil. Tentunya sebelum kita masuk kepada hasil, kita harus lihat bahwa orang-orang yang melakukan hal itu tentunya harus dibekali, dilatih menurut metodologi dari seorang pemimpin. Jika orang-orang itu atau bagian-bagian atau departemen-departemen itu dilatih orang-orangnya, maka mereka akan mengetahui rencana dan apa akan dilakukan, sehingga ada korelasi antara laporan dan hal yang dilakukan oleh setiap orang di dalam departemen-departemen bersangkutan. Oke, makasih Pak Adri. Ya, kalau kita berbicara mengenai pelaporan-pelaporan ini, kadang-kadang Pak, pelaporan ini tidak sampai ke UKSS kita. Karena jemaat pun biasanya ingin bertanya, sampai di mana kemajuan pelaporan itu. Kadang-kadang mereka seperti tidak tahu atau mereka tidak mau tahu, yang menyebabkan mereka sampai tidak berpartisipasi dalam hal ini. Kira-kira apa penyebabnya di sini? Pak Alvin mungkin? Ya, terima kasih, Bu. Saya melihat bahwa memang anggota jemaat kita sungguh sangat banyak yang kurang aktif, terutama dalam pelayanan. Dapat kita lihat dari statistik yang mungkin kita dapatkan dari berbagai kegiatan di UKSS. Pada setiap kita berada di dalam UKSS, saya melihat bahwa rata-rata di bawah 50%. Bahkan lebih menyedihkan lagi, oleh karena kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan pada angka mungkin antara 20-30%.
begitu banyaknya anggota-anggota jemaat kita yang kurang menyadari begitu pentingnya pelayanan. Apakah itu pelayanan di dalam berdoa, apakah itu pelayanan di dalam melawat orang yang sakit, apakah itu pelayanan di dalam membawa firman Tuhan, membawa kesaksian mengenai Tuhan Yesus Kristus. Inilah merupakan satu kelemahan yang sangat mendasar di gereja kita. Kebetulan saya juga hampir dari tahun ke tahun itu menjadi pengajar di Sekolah Sahabat dan menjadi pemimpin di UKSS. Saya melihat statistik dan saya coba mengencourage mereka agar supaya selalu aktif di dalam berdoa, selalu aktif di dalam pelayanan-pelayanan, melawat Rabu malam, dan juga memberi kesaksian serta membaca buku-buku nubuat. Tetapi hasilnya tidak begitu menggembirakan. Inilah yang terjadi di gereja kita. Baik, Pak Alvin, kalau kita melihat dari evaluasi yang sudah Bapak lakukan dalam OKSS ini, kira-kira pengaruhnya ada nggak Pak untuk pelaporan ini supaya dapat dilaporkan ke conference atau ke uni, supaya mereka juga mendapat gambaran yang sebenarnya di dalam sidang ini jemaat-jemaat itu ikut aktif, kemudian jemaat-jemaat itu mau melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mungkin Pak Adri, di sini saya ingin tanyakan, kira-kira bagaimana bentuk yang benar, bentuk yang baik, supaya mereka itu terinspirasi untuk memberikan laporannya, untuk pelayanannya di dalam gereja ini. Laporan gimana ya sebenarnya yang terbaik yang kita harus laporkan, dan keaktifan apa yang sebenarnya yang harus kita laporkan, dan bagaimana cara yang terbaik yang efisien untuk setiap jemaat. Terima kasih Bu Yuni, pertanyaan yang begitu baik. Tetapi sebelum saya menjelaskan jawaban-jawaban yang bersifat umum, saya ingin mendasari di dalam buku Markus pasal 6 ayat 30. Dikatakan bahwa kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ibu Yuni, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa perbedaan antara saat ini dan zaman Yesus hanya satu. Petrus dan rasul-rasul lainnya diinstruksikan oleh guru besar mereka, dan mereka yakin bahwa guru besar itu mampu untuk menyelamatkan kehidupan mereka pada zaman itu. Tetapi kita saat ini, mengapa terjadi kebiasaan-kebiasaan, cara-cara pandang yang berbeda? Karena kadang-kadang pemimpin itu memiliki style yang berbeda. Saya ingin ikut pemimpin X kalau dia adalah seorang yang berapi-api, memiliki motivasi dan sebagainya, tetapi orang lain melihat dari kacamata yang berbeda. Inilah yang harus kita bereskan secara bersama-sama. Biarlah konsep kita adalah melihat seorang guru, seorang pemimpin dalam gereja itu sebagai satu fondasi yang umum, bahwa dia sementara mengajarkan tentang apa yang Yesus ajarkan. Sehingga kita tidak boleh memilah-milah, membeda-bedakan bahwa apa yang saya kerjakan ini mungkin orang lain tidak dapat kerjakan. Bila mana kita menyadari semua ini adalah tanggung jawab yang diberikan oleh guru besar kita adalah Yesus Kristus, otomatis pekerjaan itu kita akan lakukan berdasarkan bagian-bagian kita. Dengan catatan, laporan itu juga akan menjadi bagian secara berurutan jika kita melihat Yesus. Kadang-kadang kita melihat manusia, maka timbul geng, paham-paham yang berbeda, sekutu-sekutu yang berbeda. Tetapi bila mana kita melihat Yesus, maka laporan itu akan otomatis terjadi dengan baik, karena Yesus adalah pedoman kita. Itu dulu Bu Yuni. Oke, falsafah positifnya. Terima kasih Pak Adri, luar biasa. Ya, kalau kita melihat pada waktu zaman Yesus dulu, tentu tidak ada seperti sekarang mesin fax, ataupun dengan Twitter, ataupun dengan alat-alat yang canggih. Yesus melihat di sini mereka belajar dari murid-murid itu memberikan pelaporan secara mode to mode, secara face to face. Bagaimana kalau dengan adanya dengan cara yang sekarang, Pak? Perlu juga masih nggak personal touch itu ada? Karena kita bisa saja memberikan pelajaran lewat televisi, atau lewat HP, atau lewat segala macam teknik yang sekarang sangat maju. Nah, menurut Pak Alvin, perlu nggak kita sekarang ini pelaporan itu kita lakukan juga ada terjadi personal touch di sana? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya berpikir bahwa Yesus sebagai guru yang agung, dia juga melakukan personal touch kepada seluruh manusia yang melayaninya.
Saya kira disinilah justru inti permasalahan yang perlu semestinya seluruh jemaat mengetahui bagaimana bekerjanya personal touch. Apabila kita dapat menyentuh hati sanubari daripada orang yang kita layani, saya kira mereka akan termotivasi bahwa kita itu sebenarnya bekerja melayani mereka itu dengan sepenuh hati. Bukan hanya dilihat dari luarnya saja, tetapi mereka kita layani dengan sungguh-sungguh melalui perhatian kita yang sungguh-sungguh kepada mereka. Jadi the power of touch itu, saya kira ya, personal touch itu adalah sangat-sangat penting dan diperlukan apabila kita membawa kabar Injil kebenaran itu kepada orang lain. Sangat luar biasa, Pak Alvin, terima kasih sekali. Yang berikut, Pak, setelah kita personal touch itu berjalan, kemudian kita melihat orang kadang-kadang berpikir bahwa laporan-laporan itu hanya melihat setumpuk kertas yang panjang, setumpuk kertas yang sepertinya kalau tidak dibaca mereka tidak menganggap bahwa itu sangat berarti. Nah, dalam hal pelaporan ini, Pak, bagaimana kalau pelaporan itu ada seseorang atau kita melaporkan sesuatu kemajuan? Kadang ada pemikiran dengan tanda petik, orang menganggap, wah, orang itu sombong sekali melaporkan sedemikian. Kemudian kalau terjadi kegagalan, orang itu akan merasa malu untuk melaporkannya. Nah, untuk menyikapi ini, kira-kira bagaimana menyikapi pelaporan baik itu yang berhasil untuk mengoreksinya ataupun yang belum berhasil supaya kemajuan untuk pelaporan ini lebih baik lagi? Silakan, Pak Alvin. Terima kasih. Dalam metode umum kita mengenal apa yang disebut dengan SOP, Standard Operation Procedure. Ada disebut standar dan actual. Bila mana kita melihat akan policy ini, akan kebijakan ini, maka setiap orang tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya lebih atau saya kurang dari orang lain. Di setiap persekutuan gereja ataupun di mana kita berada, prosedur ini sudah ditekankan kepada setiap umat. Setiap departemen harus melakukan setiap kebijakan-kebijakan yang diinstruksikan. Saya teringat pada saat saya membaca ada namanya teori XY. Ada sekelompok orang kalau diberikan hadiah baru dia melakukan hal itu. Penatua ataupun dipilih jadi seseorang yang hebat di gereja, baru dia mau melakukan ini. Tetapi ingat, prosedur yang Allah berikan bagi kita adalah memiliki korelasi atau hubungan jangka panjang, adalah keselamatan. Bila mana kita melakukan tugas-tugas di dalam gereja, di bidang kita masing-masing, otomatis kita akan melihat kepada pelaporan yang berhubungan dengan kerajaan surga. Apa itu? Penginjilan, baca firman, berdoa, perlawatan, menguatkan satu sama yang lain. Itu adalah karakter Yesus. Itulah yang menjadi pelaporan kita. Dan bila mana kita mau untuk melakukan tugas yang Yesus perintahkan, laporan itu akan penuh dan semua akan menghasilkan hal yang positif. Menjadi masalah adalah maukah para pemimpin dan anggota awam menyatukan visi kita masing-masing untuk bekerja bagi Yesus. Kalau visi itu sudah ada di setiap anggota, setiap hamba Tuhan, maka pelaporan itu tidak ada yang menjadi masalah atau problem. Terima kasih, Pak Adri. Kembali, Pak Alvin. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adri bagaimana sekarang kita mengatasi atau supaya menjadi sukses dalam hubungan antara pemimpin dengan kaum awam atau hamba Tuhan melakukan hal yang sudah dikatakan oleh Pak Adri tadi, Pak. Kunci suksesnya gimana? Saya kira kunci suksesnya adalah apabila kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, penuh dengan kejujuran dan penuh dengan kerendahan hati. Itulah sebenarnya pelayanan. Kalau di dalam Matius 7 ayat 21 saya bacakan di sini dikatakan bahwa kita tidak hanya melaporkan betapa suksesnya kegiatan kita semata, tetapi juga seberapa baik kita melakukan kehendak Allah. Jadi laporan itu bukan hanya soal angka-angka yang kita harus perlihatkan atau kita tonjolkan, tetapi sebaik apa, bagaimana kita melayani Allah. Jadi saya kira kita tidak mencari siapa yang salah dalam kegagalan. Tetapi mari kita evaluasi kegagalan itu dan kita diskusikan secara bersama-sama, bukan untuk mencari siapa yang menjadi kambing hitam. Tetapi marilah kita evaluasi, kita formulasikan agar supaya jangan terjadi lagi kegagalan yang beruntun. Tetapi kita mencoba agar supaya kegagalan tersebut bisa dihindari dan kita
akan mencapai suatu kesuksesan, yaitu fokus kepada apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita akan rencanakan. Sangat luar biasa. Amin, Pak. Iya, Pak Adri, kembali tadi sudah dikatakan oleh Pak Alvin, begitu luar biasa, harus muncul dari hati kita sendiri ya Pak ya, yang dipenuhi dengan kasih. Nah, di sini pentingnya antara sebagai leader atau pemimpin dengan jemaatnya atau dengan hamba Tuhan bekerja sama. Nah, untuk kadang-kadang mungkin di antara kita kan ada yang mempunyai kelebihan talenta itu, ada yang talentanya merasa kurang. Berarti Tuhan memberikan semua talenta itu kepada kita masing-masing. Untuk mensinkronkan ini antara pemimpin dan jemaat bisa bersatu. Upaya apa lagi Pak yang kira-kira bisa dilakukan supaya pelaporan ini akan menjadikan satu pelaporan yang sangat konkret yang dapat memberikan kemajuan untuk pekerjaan Tuhan? Terima kasih Bu Yuni, pertanyaan yang baik. Tren yang berlaku untuk zaman saat ini ada dua hal, soft skill dan hard skill. Jadi istilah ini sering dipakai di perusahaan. Pendekatan-pendekatan keahlian yang mendalam dan keahlian-keahlian yang kelihatan. Di gereja kita ini juga perlu. Di organisasi dimanapun kita berada perlu. Yang pertama adalah kita harus membuat satu mental di dalam organisasi kita adalah humble, kerendahan hati. Itu nomor satu. Orang kalau sudah memiliki tabiat ini, maka ilmu sorga tidak sulit untuk ditransfer ke dalam kehidupan mereka. Dan inilah waktu yang tepat sebagai seorang pemimpin untuk mengajarkan berulang-ulang kepada bawahannya, kepada anggota awam, kepada setiap keluarga yang ada di organisasi gereja, untuk supaya menerima ini dengan kerendahan hati. Kalau poin ini sudah berjalan dengan baik, maka kita isi dengan 3 hal. Yang pertama, dihimbau terus untuk setiap insan membaca firman Allah, berdoa, dan menginjil dengan tak putus-putusnya. Inilah jawaban-jawaban yang positif yang Yesus ajarkan kepada kita dimanapun kita berada, supaya hubungan antara laporan, penginjilan, dan sifat pribadi ini akan berjalan secara semestinya. Amin. Baik para pemirsa yang kami cintai, acara kita akan lanjutkan kembali nanti setelah acara yang satu ini. Shalom. Jangan lupa, penginjilan adalah menceritakan ajaran-ajaran Yesus. Sementara kesaksian adalah menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Nah, organisasi telah membuat satu kesepakatan agar di setiap komite, baik itu komite uni, daerah conference, institusi, sekolah, bahkan di jemaat, dianjurkan agar agenda pertama dalam setiap rapat setelah renungan firman Tuhan adalah membahas tentang penginjilan. Haleluya. Kita harus kobarkan semangat ini. Agenda pertama adalah penginjilan. Buat data dan laporan. Berapa anggota kita yang terlibat dalam penginjilan? Berapa anggota kita yang terlibat dalam bersaksi? Dan itu harus dilaporkan ke pimpinan di atas, supaya pimpinan di atas boleh semakin baik dan sempurna di dalam melatih dan melayani jemaat. Jangan lupa, setiap agenda pertama dalam setiap rapat haruslah membahas tentang penginjilan. Dan yang berikut, saya mau informasikan, jangan lupa bacaan Alkitab kita. Program dari GC, Revive by His Word, dibangunkan oleh firman-Nya, adalah bacaan Alkitab 1 pasal setiap hari, dibahas bersama keluarga sampai tahun 2015. Itu sudah kita mulai dari tanggal 17 Maret yang lalu. Follow the Bible adalah bacaan Alkitab pribadi, sementara Revive by His Word, membaca Alkitab 1 pasal setiap hari
bersama dengan keluarga. Apa yang dibahas dalam keluarga? Ayat tersebut kita tanya, siapa yang mengatakan? Kapan kejadiannya? Di mana? Dan apa aplikasinya buat keluarga? Kalau ini kita lakukan, percayalah, kita bersama umat Advent sedunia akan mengalami kebangunan dan pembaharuan rohani. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik para pemirsa, kita kembali lagi dengan pelajaran kita pendalaman Alkitab yang kita tadi sudah bahas, dan kita kembali akan membahas dengan kedua narasumber kita tetap, yaitu Pak Adri Kaunang dan Pak Alvin Lumbanraja. Baik Pak Alvin, Pak Kaunang. Ya, Pak Alvin, Pak Kaunang dan Pak Adri lah saya biasa sebutnya Pak ya. Shalom, shalom. Shalom. Tadi kita telah mempelajari begitu banyak bagaimana pelaporan-pelaporan yang sebaiknya dan bagaimana pelayanan yang harus kita berikan dari pimpinan sampai kepada anggota jemaat. Sekarang kita melihat di sini Pak, pelaporan-pelaporan itu kita kan juga harus membuat satu motivasi kepada mereka. Jadi mereka juga mau melakukan hal-hal yang terkecil, mereka juga mau saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kemudian mereka juga memberikan aktivitas mereka, seperti Pak Alvin tadi katakan, biarlah mereka rajin untuk berdoa, rajin untuk membaca firman, rajin untuk melayani sesama. Nah, Pak Alvin dan Pak Kaunang di sini, saya melihat bagaimana kalau laporan itu memang mereka sudah lakukan pribadi lepas pribadi, kemudian mereka dapat dilaporkan lewat KSS tadi, sehingga merupakan satu motivasi tentu ada terjadi pada diri mereka. Nah, motivasi ini bagaimana kita bisa kembangkan supaya mereka itu menjadi suatu habit, satu kebiasaan, akhirnya akan muncul satu karakter otomatis. Nah, gimana Pak Alvin, pengalaman Pak Alvin memberikan pelaporan-pelaporan atau aktivitas mereka masing pribadi lepas lewat UKSS tadi, sehingga merupakan satu motivasi yang bertambah dari hari ke hari, Pak Alvin. Terima kasih Bu atas pertanyaannya dan atas kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman. Di UKSS saya, di jemaat saya, itu selalu saya motivasi anggota UKSS itu agar supaya rajin membaca Alkitab sesuai dengan program bacaan Alkitab tahunan. Pertama-tama saya dapatkan hanya 2, termasuk saya di dalamnya secara konsisten, dari tahun demi tahun itu saya membaca. Terus kemudian setelah saya begitu rupa mencoba untuk mendorong mereka rajin membaca Alkitab, akhirnya bisa dapat menjadi 7 orang. Dan saya berbagi pengalaman dengan mereka bagaimana saya mendapatkan berkat. Bukan hanya pengetahuan, tetapi juga mungkin pengalaman kedekatan saya bersama Yesus apabila saya membaca Alkitab. Amin. Nah, ini adalah merupakan satu komitmen. Bagaimana kita harus memotivasi mereka melalui laporan. Oleh karena saya menyampaikan menurut laporan daripada organisasi kita bahwa kita ada pada urutan yang ke-12 di dalam membaca Alkitab, dan hanya urutan, kalau tidak salah saya urutan ke-7 di dalam berdoa, yang mana sebelumnya kita adalah pada urutan pertama. Jadi ini adalah merupakan satu dorongan agar supaya kehidupan kerohanian kita itu seimbang, ada komitmen untuk mau berkomitmen untuk membaca Alkitab, untuk mempelajarinya, agar supaya kehidupan kita senantiasa termotivasi bersama dengan Yesus. Saya melihat di dalam konteks pelajaran kita hari Rabu, di sini ada mengenai pelaporan, mengenai pengintai yang 12 orang. 2 orang yang melaporkan yang baik dan ada 10 orang yang melaporkan yang tidak baik. Saya berpikir bahwa Joshua dan Kaleb ini sebenarnya melaporkan yang baik itu sebenarnya di sana juga ada satu komitmen bahwa dengan kekuatan yang datangnya dari Allah yang memimpin mereka, maka mereka akan mampu mengalahkan siapa-siapa yang menjadi penduduk tanah Kanaan itu, walaupun mereka itu adalah manusia-manusia raksasa. Jadi di sini sebenarnya harus ada keseimbangan, kemampuan komitmen kita, dan juga bagaimana kita berserah kepada Tuhan agar supaya kita bisa sukses di dalam apa yang kita inginkan. Luar biasa, Pak Alvin sudah melakukan hal itu. Dan juga sudah merupakan satu pengalaman dari Pak Alvin sendiri, apalagi kalau kita hubungkan dengan pengalaman
dari firman Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa memotivasi, seperti tadi Pak Alvin katakan, sudah memotivasi supaya anggota sidang itu mereka sering melakukan atau rajin berdoa, rajin membaca firman, kemudian itu merupakan satu kehidupan, tentu akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Nah, dari sisi ini, untuk motivasi yang lain mungkin ada sisi yang Pak Adri lihat dari sisi yang lain. Oke, terima kasih Ibu Yuni, pertanyaan yang baik. Saya tertarik kalau saya mengantar anak-anak saya ke supermarket, ada istilah dalam pemasaran itu impulse buyer. Ya. Tidak diperkirakan dari rumah untuk belanja sesuatu, tetapi tiba-tiba anak-anak kami atau anak saya terlanjur untuk mengambil satu benda. Saya bisa aplikasikan juga di dalam pelaporan di jemaat kita masing-masing. Attention, perhatian ini sangat penting. Bila mana kita menjadi satu tim dalam satu unit kerja ataupun di dalam gereja, kata atau courtesy approach ini sangat penting, pendekatan budaya. Sebagai pemimpin sekolah sahabat ataupun guru-guru sekolah sahabat, kita harus ada etika internal yang harus kita ciptakan setiap sahabat. Contohnya ada 5 yang saya bisa bagikan. Pertama, kita datangi dengan kata, halo, selamat pagi, apa kabar kawanku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Itu penting untuk mengangkat motivasi salah satu anggota untuk berkata, oh itu orangnya berpikir positif. Yang kedua, kalau kita ada waktu, kita datangi rumahnya, kantornya ataupun di mana dia berada. Tukar pikiran bagaimana memajukan pekerjaan Tuhan, dan selalu memberikan kesempatan bagi dia untuk lebih banyak berbicara. Mengapa dia tertarik kepada Yesus? Yang ketiga adalah tentunya ada satu rekonsiliasi antara hamba Tuhan dan umat-umat yang ada di gereja itu. Mereka harus ada satu sinergi yang positif, berulang-ulang berkali-kali, supaya cara berpikir mereka adalah berpikir tentang sorga selalu. Bila mana kita sudah terbagi seperti kasus Kaleb dan Yusak dan teman-teman yang lain, ada yang mereka sangsikan, apakah benar Tuhan akan bersama dengan kita? Lagi mereka akan berbalik kepada pemikiran-pemikiran, kita kembali ke Mesir saja. Kita juga yang hidup saat ini, kita balik ke poin yang keempat, adalah benar-benar meyakinkan sesama kita bahwa kita sementara meninggalkan dunia ini untuk ke surga. Itulah poin yang keempat. Yang kelima adalah bila mana ada 1-2 saudara yang lemah imannya, kita katakan, Anda orang yang luar biasa. Anda patut memiliki kontribusi karena saudara memiliki talenta yang Tuhan percayakan. Angkat talentanya, maka otomatis mindsetnya akan terangkat. Karena yang kita pikirkan sama-sama adalah menjadi penjala ikan, menjadi cara berpikir sorga, dan sorga yang terjadi di tempat di mana kita berada. Inilah siklus pelayanan yang perlu kita tingkatkan setiap saat, sehingga pelaporan-pelaporan di jemaat secara survei untuk saat ini dan ke depan akan lebih baik, karena penekanan kita adalah secara apa? Manusiawi, baru diisi dengan konsep-konsep atau metode-metode sorga melalui firman yang suci dan kudus. Amin. Kalau dari Pak Adri tadi ada 5 langkah nih Pak Alvin yang sudah dikatakan satu persatu oleh Pak Adri. Mungkin ada lagi langkah-langkah berikut dari Pak Alvin, tambahan langkah-langkah yang dikatakan oleh Pak Adri tadi, Pak. Saya pikir satu hal yang penting Saya begini Pak, tadi Pak Adri saya tertariknya begini, diaplikasikan demikian. Kalau dia sedang berjalan-jalan di satu supermarket, tidak ada perencanaan sebelumnya kan di rumah untuk membeli suatu barang, tiba-tiba secara tidak sengaja membeli suatu barang yang sebetulnya tidak ada di daftar dari rumah untuk berangkat membeli barang itu. Nah, untuk mengatasi hal demikian kan biasanya timbul satu adalah emosi dari orang tua. Apakah kalau terjadi pelaporan yang salah sekarang dia antara sidang Pak, kemudian atau di KSS sendiri kemudian kepada sidang, dari sidang kan akan dilaporkan lagi. Umpamanya terjadi kekeliruan pelaporan karena menyinggung soal uang tadi, saya tertarik sekali Pak. Uang, berarti pelaporan uang ini sangat penting sekali ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan pelaporan di jemaat kita supaya pelaporan itu jujur, supaya pelaporan itu adil, supaya pelaporan itu terencana. Kira-kira konsepnya Pak, sukses ke sana tuh untuk menuju pelaporan yang benar ini gimana menurut Pak? Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya yang begitu baik. Saya bisa tambahkan bahwa di dalam pelaporan itu sebenarnya harus bersifat rutin.
Jadi tidak boleh hari ini dilaporkan, besok lusa tidak dilaporkan lagi. Amin. Jadi salah satu Amin. sifat Ya. daripada pelaporan itu harus bersifat adanya rutinitas pelaporan yang benar. Terus yang kedua adalah agar supaya baik yang melaporkan, baik pun yang menerima laporan itu harus bersama-sama saling menyadari bahwa laporan tersebut adalah laporan yang benar. Yang melaporkan terutama harus melaporkan segala sesuatunya dengan penuh kejujuran dan kebenaran. Itu sangat mutlak. Oleh sebab melalui laporan inilah nanti akan bisa dirancang satu perencanaan yang baik. Baik itu kebutuhan keuangan, baik itu kebutuhan penginjilan, segala perencanaan yang lain pun akan lebih gampang dikerjakan dan direncanakan apabila ada pelaporan yang sudah bagus, rutin, dan kontinuitas setiap saat. Baik para pemirsa, pelajaran pendalaman Alkitab kita pada saat ini kita akan selesai sampai di sini. Tapi sebelum kita menutup acara pendalaman Alkitab ini, kita akan meminta Pak Alvin untuk bawakan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada siang hari ini Tuhan, kami patut mengucapkan syukur dan puji kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Oleh karena begitu besar kemurahan dan cinta kasih sayang Tuhan kepada kami, memberikan waktu yang baik bagi kami Tuhan untuk bersama-sama membahas pelajaran sekolah Sabat. Biarlah kiranya ya Tuhan apa yang telah kami bahas dan pelajari bersama, kiranya ya Tuhan akan mendorong kami umat-umat Tuhan semakin disadarkan Tuhan akan pentingnya suatu laporan, suatu struktur organisasi yang baik, laporan-laporan yang sangat diperlukan terutama yang akan merencanakan suatu penginjilan yang lebih baik lagi, sehingga potensi-potensi penginjilan untuk keluar maupun ke dalam Tuhan kami akan dapat rancang dan susun secara baik apabila kami mendapatkan laporan-laporan yang sifatnya didasari dengan kejujuran dan kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan pelajaran ini berguna bagi kami sebagaimana umat-umat Tuhan pada zaman rasul-rasul, di mana mereka Tuhan melakukan segala sesuatu yang mereka alami di lapangan, dan kemudian mereka menyusun suatu strategi kerja yang baik ke depan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang ditarik bahkan diubahkan dan dibaptiskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang agung itu. Terpujilah namamu Tuhan oleh karena pelajaran yang baik yang telah kami bahas pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.